Terus sih beda tuh itu di rumah tuh ini yang di gereja. Sama juga ya, kita ibadah juga gitu. Sama yang juga. Beda. Yang Jumat Agung. Yang di rumah ya beda. Oh, Itu sama sedikit aja. Itu sama tuh sama. Sama ini. Beda ini. Satu dia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. Meski kita tidak dimungkinkan bersekutu di rumah Tuhan, namun kita tetap dimungkinkan berhimpun untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan kematian Kristus, kita diajak semakin menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini dan telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna, sebagaimana perkataannya di kayu salib yang juga menjadi tema ibadah ini. Sudah selesai. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati menyembah Allah dan mengalami perjumpaan dengan Dia dalam ibadah kita ini, sekalipun kita menghadapi situasi sulit seperti jeritan Mazmur. Mazmur 22 ayat 2 sampai 16. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga dengar. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau menunjukkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ular dan bukan orang. Celah manusia yang hina berperangnya. Semua orang yang melihat aku mengolok aku. Mereka mencibirkan dirinya, menjangkakan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya? Iya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Dan Kau yang membuat aku aman pada dadaku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibu Engkau lah. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan mereka dan tidak ada yang menolong. Banyak kehujanan mengerumuni aku. Bangkai-bangkai dari bangsa menyerbunya. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang mendekam dalam laut. Seperti air yang tercurah. Dan segala waktu tetap pada sini. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur dulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku dekat ke dalam dagingku. Dan rumahmu Kau letakkan aku. Amin. Mari berdiri. Now
langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Beserta juga. Dengarkanlah kita perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Amin. Saudara-saudara, pada jam seperti ini, lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili bagaikan penjahat. Pontius Pilatus yang lebih mementingkan dirinya serta mengkhianati hati nuraninya, akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan tenang dan sabar menerima semua itu demi kasih-Nya bagi dunia ini dan kita semua. Ya Yesus, Engkau telah mencontohkan kebesaran-Mu dan ketulusan berkorban bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dalam hidup ini kami sering tidak sabar, berlaku tidak adil, bahkan mengorbankan hati nurani demi kepentingan diri kami sendiri. Dalam kemurahan Tuhan, dengarlah
berita anugerah ini yang terambil dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Dan bacaan yang kedua adalah Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Kemudian bacaan Injil kita sekaligus menjadi bahan utama perenungan kita dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah yang sungguh mengasihi dan menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus, yang kami peringati hari ini kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oh Bapa di surga, sekarang kami rindu dan siap untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu, ya Bapa, menyertai kami, menuntun kami semua, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran seluruh umat-Mu di rumah mereka masing-masing dan dimanapun yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengetukkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar?
Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Bacaan kita yang kedua terambil dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Hosiana. Sambutlah Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30.
Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksian yang benar, dan ia tahu bahwa ia menyatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Kristus. Sungguh berbahagia kita semua yang berkesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukannya. Amin. Kuresma Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Walaupun di tengah-tengah pergumulan bangsa, bahkan umat di seluruh dunia, karena serangan virus corona, tetapi tidak menurunkan semangat kita untuk beribadah menyembah Tuhan yang telah berkorban bagi kita, menebus dosa-dosa kita yang jauh lebih parah daripada virus corona. Karena akibat dosa manusia adalah mati, maut, kematian kekal, dan itu yang ditebus oleh Kristus, sehingga mati di kayu salib yang kita peringati saat ini kematiannya dalam Jumat Agung.
tema perenungan kita sudah selesai. Sundul. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mengapa hari Jumat, di mana kita memperingati dan merayakan hari kematian Tuhan Yesus itu, disebut Jumat Agung? Silahkan kalau ada yang bisa memberikan komentar, satu atau dua orang. Opa. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kata agung adalah merupakan suatu kata yang sangat berharga artinya. Kalau kita berkata tentang agung, ya tentunya itu adalah sesuatu yang ditinggikan, dihargai, dihormati. Nah, karena itu hari Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus adalah Jumat Agung, artinya hari Jumat yang dimuliakan dan diagungkan karena kematian Yesus Kristus sebagai penebus dosa-dosa kita. Karena itu dialah yang harus diagungkan dan dimuliakan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih, dalam kalender tahun 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pada hari Jumat sekarang ini, tanggal 10 April, ditulis warna merah sebagai simbol hari raya yang diberi keterangan bahwa 10 April adalah Jumat Agung, dalam kurung wafatnya Yesus Kristus. Pertanyaan yang penting bagi kita adalah, apa bedanya dengan wafatnya para pahlawan bangsa di Indonesia atau kematian orang-orang penting di seluruh dunia, baik dari segi peran penting ketokohannya maupun dari segi jumlah banyaknya korban manusia dalam satu hari tertentu. Misalnya, untuk pahlawan yang besar di Indonesia, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman, pada hari dan tanggal kematiannya itu tidak dirayakan khusus sebagai hari yang peristiwa yang terjadi di Makassar, tewasnya 40.000 orang dalam serangan Westerling, atau yang terjadi di Jerman, pembunuhan 6 juta orang Yahudi dalam keganasan Hitler, bahkan yang sehubungan dengan kematian Yesus, kematian Pilatus sang penguasa dalam penyaliban Yesus pun tidak ada yang kita temukan sebagai hari agung pada kematian-kematian mereka. Selain daripada hari kematian Yesus pada hari Jumat disebut Jumat Agung, kematian Sang Juru Selamat. Mengapa? Karena kematian Yesus pada hari Jumat tersebut adalah kematian manusia yang istimewa, dan tujuan kematiannya pun juga istimewa, tidak ada taranya di dunia. Pantas disebut agung, seperti yang dijelaskan oleh Opa Indah tadi dalam awal khotbah. Mengapa Yesus dikatakan manusia istimewa? Oleh karena dia adalah Allah sejati dan manusia sejati tanpa noda dan dosa.
Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang telah menjadi daging. Yesus, Allah sejati dan manusia sejati. Itu berbeda dengan paham ortodoks dalam budaya Toraja yang menganggap orang-orang tertentu yang diberikan singgi atau sanjungan tiromi tutautongan tosi tiap tuang si boluan dia sangat berbeda. Orang terbesar manapun di Toraja yang diagung-agungkan dikatakan tosi tiap tuang si boluan dia, tetap dia adalah manusia yang berdosa. Baru dikandung saja dan dilahirkan sudah memiliki dosa dalam dosa warisan dari adalah Allah sejati dan manusia sejati tanpa noda dan dosa. Itu wajar kalau kita katakan manusia istimewa. Kedua, mengapa dikatakan bahwa tujuan kematiannya istimewa? Berbeda dengan tokoh-tokoh besar di dunia tadi dan pahlawan-pahlawan besar tadi. Karena kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa seluruh umat manusia, bahkan sebagai juru selamat dunia. Jadi sangat pantaslah kalau hari kematiannya pada hari Jumat disebut sebagai Jumat Agung. Karena pada hari itulah Yesus, manusia yang agung dan mulia, Putra Allah yang kudus, mati di kayu salib untuk maksud yang agung dan mulia, yaitu menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dalam suasana puncak pelayanan Yesus di kayu salib, ia bersabda, sudah selesai. Pertanyaan, apanya yang sudah selesai, saudara-saudara? Apa yang terselesaikan menurut Yesus? Tak lain adalah karya penyelamatan Allah yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya, yakni menghapus dosa dunia. Rencana penyelamatan Allah bagi dunia ini telah dibuatkan berulang kali oleh Allah melalui nabi-nabinya di dalam perjanjian lama, hingga tergenapi di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Bahkan sejak dari kitab Kejadian, Allah sudah menyatakan kasih dan kepeduliannya untuk menyelamatkan umat manusia. Bayangkan saudara-saudara, baru saja manusia jatuh ke dalam dosa, dalam suasana takut dan malu di tempat persembunyian mereka, Allah datang dan memanggil manusia. Di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Dalam kasih dan keadilan Allah untuk menyelamatkan manusia dan menghukum pula sebagai alat iblis yang datang menggoda perempuan hingga jatuh ke dalam dosa, maka di akhir kutukannya kepada ular, Allah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan
engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Janji Allah ini, saudara-saudara, tergenapi di dalam Yesus Kristus yang mati tersalib, namun bangkit mengalahkan maut. Karena itu ayat ini sering disebut induk perjanjian. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dalam kejatuhan manusia memang ada upaya untuk berupaya menutupi ketelanjangan mereka akibat dosa yang mereka telah. Tetapi segala upaya manusia untuk menutupi ketelanjangan akibat dosa mereka ada sia-sia. Dalam Kejadian 3 ayat 7, mereka menyemat daun pohon ara yang tentunya sangat terbatas dan sementara pemakaiannya. Namun Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya sehingga membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 21. Bayangkan, manusia menyemat daun pohon ara untuk menjadi cawat bagi mereka. Tentu itu sangat terbatas, sangat rapuh. Dan Tuhan menyayangi dan peduli bagi mereka, membuatkan pakaian dari kulit binatang yang tentu jauh lebih kuat, lebih sempurna, lebih utuh, simbol kekekalan, kasih yang sungguh luar biasa, demi menghapus aib dan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Allah mau memberikan perhatian, mengasihi dan menutupi ketelanjangan mereka itu dengan cara yang adil dan mulia. Allah membuat kulit binatang sebagai pakaian. Dalam hal ini tentu Allah merelakan untuk mengorbankan domba atau binatang, dibunuh dan dikuliti demi memulihkan martabat manusia dari ketelanjangan mereka. Ada yang harus jadi korban demi menyelamatkan martabat manusia. Tindakan kasih dan pengorbanan Allah ini tergenapi secara sempurna dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dialah anak domba Allah yang telah datang untuk menghapus dosa dunia. Kalau kitab Kejadian, Allah mengambil domba, kulit binatang itulah yang dipakai untuk menutupi ketelanjangan manusia. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah menggenapi apa yang telah dinubuatkan itu. Dan domba yang harus terbunuh adalah anak domba Allah sendiri, yaitu putranya yang tunggal.
Dialah anak domba Allah, kata Yohanes Pembaptis ketika Yesus datang untuk memberi diri dibaptis. Yohanes 1 ayat 29. Dalam menggenapi seluruh rencana penyelamatan Allah yang telah dijanjikannya, Yesus mengalami penderitaan dan siksaan yang sungguh tak tertahankan, seperti digambarkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 22 ayat 16, bahwa kekuatanku kering seperti bening, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Kondisi seperti ini sungguh amat berat. Terlebih lagi ketika kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan sesama, seperti yang dialami oleh sang pemazmur, sehingga ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat 2. Aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua orang melihat aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Mazmur 22 ayat 7 dan 8. Suatu penderitaan yang sangat pahit ketika kita merasa ditinggalkan oleh Allah dan sesama manusia. Itu pula yang dialami secara sempurna oleh Yesus Kristus di kayu salib. Bahkan sebelum ia menyelesaikan pekerjaan pengorbanannya itu, Yesus bersabda, aku haus. Sebagai tanda betapa kering dan pahitnya pergumulan yang ia alami demi menggenapi seluruh rentetan karya penyelamatan. Yesus taat dan setia menderita hingga akhir dalam menuntaskan karya penyelamatan yang ditugaskan Bapa kepadanya. Karena itu Yesus berkata, sudah selesai. Dalam bahasa terakhir dibuat sudut, betul-betul tuntas, lengkap dan sempurna pengabdian, pelayanan dan pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan dunia ini, menuntaskan semua tugas pekerjaan yang diberikan Bapa kepada. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tersisakan. Semua telah dipikul dan terpaku pada salib Kristus. Semua hutang dosa kita telah lunas dibayar oleh pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Itulah yang kita peringati, kita hayati dan rayakan serta syukuri dalam Jumat Agung ini melalui perjamuan kudus, baik itu kita saat ini maupun seluruh umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi, tinggal yang terakhir, bagaimana kita menghayati dan meresponi pengorbanan Yesus Kristus itu dengan benar. Kiranya itu menjadi bekal bagi kita setelah selesai ibadah. Bagaimana kita menghayati dan meresponi pengorbanan Yesus Kristus itu dengan benar. Pertama, kita mesti sadar bahwa sesungguhnya segala bentuk penderitaan
dan pengorbanan yang Yesus Kristus alami karena menanggung dosa-dosa kita. Seperti yang disampaikan dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Dia tertikam karena pemberontakan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi sungguh tak pantas kalau kita yang telah dikasihi secara luar biasa melalui pengorbanan Yesus Kristus dan kita tidak menyadari kebaikannya ini dalam rela menderita menggantikan kita. Kedua, kita semua mesti tahu bersyukur, mensyukuri pengorbanan Kristus dalam seluruh bentuk kehidupan kita, menjadi pengikut Kristus yang sehat. Jangan sampai karena kenikmatan dunia ini kita mengkhianati Dia dan melupakan pengorbanannya yang telah menggantikan kita menerima hukuman dosa-dosa. Jangan sampai karena cantiknya perempuan dan gantengnya laki-laki kita melupakan dan meninggalkan Kristus. Perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam menjalani kehidupan bersama. Jangan sampai karena harta dan kekuasaan, komitmen kita untuk mengikut Yesus menjadi kabur. Banyak orang karena demi harta dan kekuasaan, idealismenya sebagai pengikut Yesus menjadi kabur, menjadi abu-abu, menjadi kompromistis. Jangan. Sekali mengikut Yesus, menjadilah pengikut Yesus yang setia dan murni. Ketiga, percaya dengan sungguh bahwa bersama dengan Tuhan kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan yang seberat apapun. Seperti Kristus yang sanggup menghadapi penderitaan yang tiada taranya, karena Dia percaya, taat dan setia hidup bersama Bapa yang mengutusnya. Demikian juga kita sekalian dalam menghadapi segala bentuk pergumulan hidup, termasuk sakit penyakit dan ancaman serangan virus corona. Percaya dan bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan, dan berusahalah untuk patuh dan setia kepada seruan pimpinan sinode gereja Tuhan dan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita demi kehidupan dan kemanusiaan serta keselamatan dan kebahagiaan kita bersama di Republik yang tercinta ini, kapan dan di mana saja kita berada. Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati, menghayati dan mensyukuri serta merayakan Jumat Agung kematian Kristus untuk saudara dan saya, untuk kita semua dan untuk dunia ini. Amin. Dalam
saat teduh menghayati perenungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Saya mengiringi kita semua dalam perenungan itu dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, dalam bentuk musik bambu seru. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita berkomitmen bersama dengan semua umat yang percaya di seluruh dunia. Kita ucapkan, kita hayati pengakuan iman kita dengan mengikuti rumusan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. So
baik kita yang ada di sini maupun saudara-saudara kita di rumah mereka masing-masing. Dengarkan dan nikmatilah penjelasan mengenai roti. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita semua berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada Anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahman, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Untuk mempersiapkan diri kita dan perjamuan kudus, kita menyanyikan Jumat 23 ayat 1, 2, dan Semua
saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita satukan hati kita semua. Kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 20. Yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makan. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus.
Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku dalam perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Sambil itu kita nikmati dengan nyanyikan perjamuan kudus, bekal untuk Perjamuan yang
kita menyanyikan dengan rohani 137 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan taat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Penerang, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian sehingga telah menyaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, Bapa yang sejati, supaya oleh perjamuan kudus lewat pekerjaan Roh Kudus, maka perjamuan kudus yang telah kami lakukan ini sungguh-sungguh menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan syukur kita. Mari kita mendengar firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi.
sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan Injil Jumat 361 dari 1. Kita persembahan kita. Kita bawa dalam doa, baik sukacita maupun yang bergumul karena sakit penyakit. Beberapa saudara-saudara kita, keluarga Yohanes Kondo dalam keadaan sakit di hubungan, keluarga Gilbert mengucap syukur atas berkat Tuhan, dan keluarga Agustinus Panilandi atas ulang tahun anak kekasih Melona yang ke-9 tahun. Mensyukuri kasih dan keberkatan. Kita doakan juga para lansia dalam segala perjuangan kehidupan. Kemudian bencana yang terjadi di berbagai tempat, banyak longsor terjadi bahkan mengorbankan jiwa di Toraja. Tuhan kiranya menolong, berkati, meneguhkan dan hidup keluarga yang berduka. Tetap bergumul bersama dalam upaya penanganan, pencegahan dan penanggulangan tentang penyebaran COVID-19. Mari kita semua mendukung dan sekaligus bertindak dengan setia mengikuti aturan-aturan yang baik untuk keselamatan bersama. Ketujuh, Ibu Agustina Timbang bersyukur atas berkat Tuhan. Kedelapan, keluarga Peter Adi bersyukur atas kesembuhan istri tercinta. 9, keluarga Paulus de Manaba atas kelahiran anak yang ketiga yang bernama Stefania Isabel Manaba dan ulang tahun Adeni Guneke yang ke-13 tahun. Ke-10, keluarga Christopher Panguleng atas ulang tahun anak kekasih Fani yang ke-16 tahun. Ke-11, keluarga Bapak Benyamin Diu dalam keadaan sakit. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu yang kudus yang menyertai kami dalam persekutuan ibadah
di dalam perayaan Jumat Agung ini. Kami menikmati firman-Mu ya Tuhan, yang kedengaran di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu menancapkan di dalam hati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyebar di rumah-rumah umat-Mu masing-masing, bahkan di mana saja berada, jauh dan dekat, yang bersama-sama menyaksikan persekutuan ini secara online. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang melampaui ruang jarak dan waktu, mampu berkuasa atas persekutuan ibadah kami ini. Tanam baiklah di dalam hati kami firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kuatkan kami untuk menghayati dan mempraktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur juga bahwa Tuhan menyertai kami dalam persekutuan lewat perjamuan kudus ini, menikmati firman-Mu yang kelihatan. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan kami, menguatkan iman kami dalam menghayati pengorbanan Tuhan kami lewat tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib. Kami mati dan hayati dalam suasana perjamuan kudus lewat roti dan anggur pada kesempatan. Oh Bapa di surga, berkati umat-Mu di rumah mereka masing-masing dalam menghayati perjamuan kudus ini, walaupun jauh terpisah dengan kami. Hanyalah pekerjaan Roh Kudus-Mu yang kami andalkan memampukan seluruh umat-Mu menghayatinya dengan baik dan benar menurut kehendak. Oh Bapa di dalam surga, kami membawa kepadamu keberadaan seluruh umat-Mu, baik dalam susah maupun senang. Tuhan memberkati keluarga Yohanes Pondo dalam keadaan sakit di Mampungan. Keluarga Gilbert mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan. Keluarga Agustinus dari Lambi mensyukuri kebaikan Tuhan atas ulang tahun anak kekasih Leona yang ke-9. Tuhan berkati anak ini, kiranya umur semakin bertambah, hikmatnya juga kasih sayang Tuhan bertambah. Kepadamu kami berserah buat para orang tua kami yang telah lansia. Teguhkan dan kuatkan iman mereka menjalani kehidupan dalam masa tua. Kiranya iman mereka tidak pernah surut tertelan usia, melainkan tetap berkobar-kobar mengikut Engkau ya Yesus yang telah berkorban menebus dosa dan kesalahan. Oh Bapa di surga, kami membawa kepadamu bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Oh Tuhan, Engkau memberkati, menghiburkan, menguatkan semua keluarga korban. Bahkan korban jiwa yang terjadi di Toraja, Tuhan memberkati dan menghiburkan semua keluarga yang ditimpa bencana. Berkati juga semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, pribadi dan jemaat yang memberikan perhatian kasih. Oh Bapa di surga, tetap kami bawa kepadamu pergumulan bersama dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Oh Tuhan, Engkaulah penolong yang sejati. Berkati dan teguhkan, kuatkan pemerintah kami dalam perjuangan ini. Berkati juga dan teguhkan serta anugerahkan ketaatan kepada seluruh rakyat untuk taat dan setia mengikuti aturan-aturan yang ada. Teristimewa sedia untuk tinggal di rumah, menjaga kesehatan, kebersihan, menjaga kekuatan dan stamina
dengan baik. Oh Bapa di surga, kami membawa kepadamu Ibu Agustina Timba yang mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan yang telah dialami. Berkati dia dalam kehidupannya dan dalam pekerjaan. Demikian juga keluarga Peter Adi, bersyukur atas kesembuhan istri tercinta yang waktu yang lalu dalam kondisi kelemahan. Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan secara total dan semangat baru. Kami membawa kepadamu keluarga Paulus de Manado atas kelahiran anak yang ketiga yang bernama Sepanya Isabel Manado dan ulang tahun anak kekasih Adeline Buneke yang ke-13 tahun. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menguatkan, menikmati sukacita menyambut putri ketiganya dan pertambahan umur sang anak kekasih. Biarlah umur anak semakin bertambah, imannya juga semakin teguh, kasih sayang di antara keluarga juga semakin menikmati. Oh Bapa di surga, demikian juga keluarga Christopher Parulek atas ulang tahun anak kekasih Pani yang ke-16 tahun. Tuhan kiranya memberkati, menikmati sukacita yang besar ini. Biarlah anak kekasih kami Pani semakin tumbuh dewasa di dalam iman. Oh Bapa di surga, keluarga Bapak Benyamin Biru dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Bahkan seluruh umatmu dalam segala keberadaan masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing, baik itu di darat, udara dan laut, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pegawai swasta, karyawan-karyawati, baik yang ada di Kota Tarakan maupun yang ada di camp-camp, sebagai petani, pedagang, pengusaha, TNI Polri, apapun pekerjaan umatmu yang berkenan kepada Tuhan, Engkau memberkati mereka, melakukannya dengan baik dan benar serta bertanggung jawab dan bersukacita dalam mengerjakan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Oh Bapa di surga, anak-anak kami semua dalam pertumbuhan, perkembangan dan dalam pendidikan mereka masing-masing, walaupun saat ini dalam keadaan libur, Tuhan memberkati mereka dalam kemandirian untuk belajar di rumah mereka masing-masing. Oh Bapa di dalam surga, demikian juga umatmu yang mencari pekerjaan, menambahkan pendamping hidup, merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Engkau sumber segala berkat, anugerahkanlah kepada mereka sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Oh Bapa di surga, sempurnakanlah doa, syukur dan sukacita kami, syafaat kami yang kami angkat kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dengarkan dan nikmatilah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 sampai 8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Oh
Pergilah dalam perlindungan kasih setia Tuhan dengan senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah yang telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari dengan semangat. Demikianlah ibadah perayaan kita di dalam Jumat Agung ini. Tuhan memberkati kita semua di dalam menikmati dan menghayati persekutuan ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di